niatnya irit tapi malah jadi berbelit begitu kan. Dia pakai sering tuh, ada orang ngakal-ngakalin ganti oli mesin pakai minyak goreng nih. Katanya itu bisa lebih bagus apa segala macem nih. Aduh, mending kita langsung bahas di sini aja deh. Alhamdulillah dah tarikan hari ini ya. Gara-gara bau si Keti nih. Banyak orderan nih. Warga. Biasa habis narik Keti mau ikut. Lumayan lah, tutupan angin jadi nggak masuk angin nih, ya Ket. Balik lagi sama saya, Cing Tentrem, di episode mitos atau faktanya oprak-oprek. Seperti biasa, kali ini saya akan membawakan beberapa tema mitos atau fakta yang sering ada di masyarakat dan teman-teman, mitra, bapak, ibu, tante, semuanya pokoknya kita bawain di sini, oke? Langsung yang pertama, mungkin ini isu yang sering banget terdengar ya di berita atau di kenyataan hidup atau dimanapun ya, soal orang-orang nih suka kadang ngide gitu ya, kayak si Keti nih suka ngide juga gitu. Niatnya irit tapi malah jadi berbelit begitu kan. Dia pakai sering tuh, ada orang pakai ngakal-ngakalin ganti oli mesin pakai minyak goreng nih. Katanya itu bisa lebih bagus apa segala macem nih. Aduh, mending kita langsung bahas di sini aja deh. Sebenarnya itu mitos atau fakta sih? Jawabannya adalah mitos. Terus kalau belum dibayar begitu ya. Mitos ya. Jadi ganti oli mesin pakai minyak goreng itu jadi tambah bagus, itu mitos ya saudara-saudara. Kenapa? Memang minyak goreng itu punya sifat melumasi seperti oli. Tapi namanya aja minyak goreng nih. Dia diciptakan, dilahirkan untuk menggoreng, bukan untuk melumasi mesin panas yang punya suhu ekstrim gitu. Lebih jelasnya gimana sih? Gini nih. Cing Tentrem jelasin sedikit ya. Jadi emang minyak goreng itu bisa melumasin, tapi nggak bisa bekerja pada suhu tinggi kayak oli mesin gitu, atau di tekanan ekstrim. Seperti sifat-sifat aditif nanti itu bakal anti aus, anti karat, atau stabilitas thermal yang diperlukan untuk melindungi komponen mesin. Nah, hal-hal itu tuh nggak ada tuh di bahan-bahan si minyak goreng. Jadi udah deh para warga, nggak usah sok-sok ngide ya, nggak usah sosok kayak Einstein, nggak usah sosok kayak si Keti nih cuman diem tapi dia dibayar di sini. Udah, kalau emang udah pakai ganti oli mesin, ya lu pakai aja oli mesin, jangan pakai minyak goreng kayak gitu. Faktanya minyak goreng itu merusak komponen mesin. Kenapa? Satu, itu tuh nggak tahan panas karena mesin tuh kerjanya suhu tinggi, sedangkan minyak goreng itu gampang terdegradasi saat suhu tersebut. Kayak pemain timnas ya, terdegradasi. Siapa yang buat skrip? Saya. Sehingga tidak mampu lumasin dengan baik gitu. Terus yang kedua, meninggalkan residu. Pada tahu nggak lo residu apa? Agak paham. Memang intelektual agak kurang di sini teman-teman kita. Jadi residu itu adalah minyak goreng bakal ninggalin kerak terus endapan pada mesin yang dapat menyebabkan sumbatan pada saluran oli. Nah, bayangin dong, kita flow aja hidung tersumbat ingus-ingus nih, nggak enak. Gimana saluran oli tersumbat? Yang pasti performa jadi lebih tidak baik ya. Jadi jangan pakai ngide oli-oli minyak goreng lu jangan pakai lu gede deh oli mesin, lu ganti pakai minyak goreng gitu. Terus apa lagi sih bahayanya? Resiko korosi. Korosi apa? Karatan gitu, sehingga mesin jadi lebih kasar, komponen mesin tuh jadi lebih gede, karatnya apa segala macam tuh jadi lebih jelek lah gitu mesin lo. Terus daya tahannya rendah. Minyak goreng tuh nggak mampu ngejaga kestabilan viskositas, jadi membuat komponen mesin cepet aus. Kita ngomong mulu nggak dikasih air di sini ya, begitu para warga ya. Jadi udah deh, kesimpulan ya, minyak goreng nggak boleh dipakai buat ganti oli mesin karena penggunaannya itu malah bikin mesin lo lebih parah. Lu bayangin deh para warga, mesin lo udah pada ya begitu ya, tambah ancur gara-gara lo ngide. Udah keluarin duit dikit nggak apa-apa dah, toh
itu motor buat narik rezeki, narik gebetan, jangan narik yang lain. Jadi mitos ya, pakai minyak goreng bikin mesin tambah bagus. Yang kedua, number 2, parkir motor semalaman pakai standar samping bikin sok belakang jadi tambah awet. Cia, teori dari mana lagi nih? Coba. Apakah masih ada yang suka menerapkan teori ini? Kira-kira fakta atau mitos ya? Tos. Kok malah tos gini dong? Fakta cing, fakta. Fakta dari mana? Coba dipikir pakai kemampuan. Coba. Standar samping. Iya, standar samping terus. Ya motornya berat ke samping tuh. Gini dong, mereng. Gini ya, ini motor lah, miring tuh. Lu parkir semalaman coba, bikin sok belakang tambah awet. Iya juga ya. Coba. Masa fakta sih? Iya, lama banget mitos ya. Mitos. Justru standar tengah itu yang lebih baik. Kenapa? Ya karena dua-duanya nopang berat dengan baik gitu. Misalnya motor lo nih standar 2 gitu kan. Itu jauh lebih baik daripada lo samping semalaman segala macem gitu. Malah kalau pakai keseringan standar samping terus-terusan, ada yang bilang ya sekali lagi ya, bikin sok belakang tuh jadi miring sebelah karena begini terus gitu semalaman segala macem. Beratnya ke sebelah. Betul Bapak Fawas. Jadi secara logika itu ya bener sih gitu. Cuman saya lihat fenomena yang terjadi di rekan-rekan media, rekan-rekan kosan, kadang standar samping, kadang nggak ada standar ya. Standarnya ada ke tembok gitu, kayak motor galon segala macam tuh. Saya juga banyak gitu lihat. Cuman kayaknya lebih jatuhnya ntar bahaya ke teman-teman yang lewat motor gitu ya. Jadi kalau masuk belakang awet ya dirawat gitu ya, dicek pernya. Kalau ada yang udah pakai sok tabung, dicek itu tabung-tabungnya segala macem. Sok mati jangan udah dipakai terus, kesian tuh bokong Pak, abis lama-lama punggungnya kan. Customer juga pas naik, kok bang kok ada gimana kan terbintang, repot lagi kita kan. Mending udah dah sok dirawat yang bener, pakai yang ori-ori, nggak usah variasi yang aneh. Itu kalau mau sok lu pada awet begitu ya. Jadi pakai motor semalaman, pakai standar samping bikin sok belakang itu mitos, oke? Big no. Oke, next. Dari mana sih Katie ini? Oke, itu tadi udah bahas 2 pembahasan. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau ditanyain mitos atau fakta? Kan abis hujan tuh biasanya motor rasanya enteng, bedah. Kayak abis nyuci motor gitu. Bener nggak sih itu? Itu sama fakta ya? Pas hujan motor jadi enteng. Jadi enteng, kayak kena air tuh enak gitu, seluyut. Tergantung hujannya nih, hujannya deras apa gerimis doang? Hujan Deras? Iya, sampai tenggelam tuh bannya. Lah banjir dong berarti. Ya berarti kagak enteng dong. Saya berasa enteng macing. Lu naik perahu kali. Ada aja deh. Oke. Jadi motor jadi enteng pas saat hujan ya. Nah, ini juga sebenarnya agak-agak menarik tapi aneh nih para warga, karena kalau misalnya gerimis kan nggak begitu berasa gitu ya hujannya, karena gerimis gitu gimana sih, kayak cuman tes gitu, kayak tidak berpengaruh gitu pada ban apa segala macam gitu. Cuma kalau misalnya deras segala macam, ini menurut tim riset oprek yang saya sendiri nggak tahu siapa, masih jadi misteri ya tim risetnya ini, adalah motor jadi enteng saat hujan itu dibilangnya fakta. Tapi ada tapinya nih. Rasanya emang motor tuh jadi lebih enteng karena faktor jalan licin atau aquaplaning, sedap. Tapi bukan berarti motor jadi lebih ringan secara fisik ya. Tapi lebih kayak yang berisiko tuh motor jadi lebih sulit dikendaliin. Karena apa? Licin, segala macam air gitu. Jadi mungkin emang berasa jadi lebih enteng gitu, tapi harus mawas diri nih, kayak jaga jarak aman, terus kurangin kecepatan, terus pastiin ban kalian tuh dalam kondisi prima. Ban jangan botak, jangan cari ban-ban second yang murah di lay ya, yang suka ditambal-tambal. Lu menangin motif, lu pakai licin tuh, apalagi bawa customer. Aduh, jangan deh para warga ya. Udah. Ban yang diukir masih tebal sih. Nah itu jangan ya, ban diukir-ukir udah akal-akalan. Tapi ya, mohon maaf nih, kita bukannya mau adu bisnis, cuman janganlah. Ban diukir itu logikanya apa? Berarti tuh ban sudah botak kan? Ban sudah botak, diukirlah dia.
jadinya seperti baru, padahal hancur guys. Jangan guys ya, mending lu beli ban murah baru atau grass gitu, tapi lebih aman, atau nggak usah ngejar brand yang gimana-gimana. Pokoknya pastiin ban yang utamain fungsi dulu dah sebelum gaya. Kecuali mampu ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya second baru copotan kayak seminggu gitu terus kayak teman sendiri ya itu nggak apa-apa. Tapi tetap harus cek ya, cek ulirnya, cek tahun pembuatannya, sama cek tipe motor ya. Nanti taunya itu ban Vespa, motor bebek kan nggak lucu dong. Udah tahu ring 11 lu kasih 17, salah gitu ya. Oke, ya aman ya. Jadi motor enteng 1 jan itu fakta, tapi sebenarnya nggak begitu fakta-fakta banget gitu, karena ya itu tadi sebenarnya karena ada faktor saintis yang menyebabkan jadi licin dan aquaplaning begitu ya. Ada lagi nggak nih rekan-rekan yang mau ditanyain nih? Jing, Hai, mau tanya nih, boleh? apakah benar oktan tinggi membuat kendaraan lebih irit bahan bakar? Oktan tinggi menyebabkan kendaraan lebih irit bahan bakar. Betul. Kayaknya saya butuh Katy nih untuk menjawab ini. Coba Kat, sini Kat. Lu sukanya cabut-cabutan aja. Gimana nih Kat? Oktan tinggi bikin kendaraan lebih irit bahan bakar. Coba deh. Oh, gue udah tahu jawaban dari Katy. Apa tuh? Menurut Katy, jawaban dia adalah mitos guys. Kok bisa mitos, Jing? Lah, nggak perlu nanya-nanya. Kenapa mitos? Karena oktan bahan bakar itu tidak secara langsung mempengaruhi efisiensi bahan bakar, irit atau boros nih para warga. Oktan itu hanya nunjukin tingkat ketahanan bahan bakar terhadap detonasi atau knocking di dalam mesin, bukan seberapa hemat bahan bakar tersebut. Nah, ngerti nggak tuh pada detonasi atau knocking dalam mesin begitu guys. Tapi yang perlu dipahami adalah mesin modern dan oktan yang tepat. Jadi kendaraan-kendaraan modern itu diprioritaskan pakai bahan bakar dan oktannya tinggi, seperti mesin turbo atau performa tinggi kayak gitu. Karena apa? Karena itu mesin-mesin baru, teknologinya udah baru. Jadi kalau pakai oktan lebih rendah, otomatis kan kerjanya nggak akan optimal gitu. Jadi kalau pakai sesuai rekomendasi bahan bakar yang dianjurkan dari si mereknya, yaitu dipakai, direkomendasikan gitu. Kalau oktan yang terlalu rendah, penyebabnya apa? Bisa knocking. Knocking itu apa? Mengurangi efisiensi dan merusak mesin. Jadi misalnya nih, para warga beli motor atau mobil baru gitu, dari dealer dibilangin, Pak, diisinya minimal Pertamax ya, atau Pertamax Plus, jangan Pertalite. Nah, kenapa begitu? Bukan masalah gengsi, bukan. Tolong buang jauh-jauh pikiran sempit seperti itu ya. Karena memang teknologinya adalah diperuntukkan untuk bahan bakar yang bagus gitu. Biar apa? Biar kerja mesinnya optimal. Tapi kan Encing juga banyak tuh teman yang mobil apa, motornya bagus, sering tuh diselingin Pertalite segala macam. Ya kalau darurat sesekali nggak apa-apa deh. Cuman kalau keseringan ya lama-lama nanti berasa juga itu performa motor atau mobilnya akan nurun kayak gitu. Jadi kalau diminta direkomendasikan isinya Pertamax Plus atau Pertamax ya diusahakan begitu. Kalau nggak mampu gimana, Cing? Ya udah, lu turunin motor lu buat isi Pertalite gitu. Oke? Yang kedua, oktan itu nggak ningkatin irit mesin biasa gitu. Jadi kendaraan dengan spesifikasi mesin standar, bukan performa tinggi atau racing, itu nggak akan dapat manfaat lebih dari bahan bakar oktan tinggi. Justru yang ada, pakai oktan tinggi dari yang diperluin, bakal membuang biaya tanpa efek signifikan pada penggunaan bahan bakar. Misal, motor Backjoule nih ya, apa dah, jangan sebut merek, pokoknya Backjoule lah, jadul. Lu kasih minum tuh Pertamax Plus atau Pertamax, yang ada ngempos bro, ngempos, jangan ya. Dia dilahirkan pada tahun segitu, pakailah bahan bakar tahun segitu. Tapi ini saran aja, mau diikutin monggo, nggak diikutin juga nggak apa-apa ya, Kat. Oh ya, satu lagi,
efisiensi itu dipengaruhi oleh faktor lain tuh. Jadi kalau mau irit bahan bakar, tergantung sama gaya berkendara, terus kondisi jalan, tekanan ban, ngerawat mesin, sampai baru kita ngomongin dibandingin sama oktan, kayak gitu. Jadi misalnya, saya mau irit nih Cing, tapi saya sukanya kebut-kebutan di jalan segala macam. Ya, lu mau pakai motor teknologi terbaru, kalau nyetirnya juga berat mulu ya, boros bang, gitu. Lagi mau kemana sih ngebut bro? Ngebut di sirkuit. Mau cari duit di Grab gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Gunain bahan bakar yang sesuai spesifikasi mesin kendaraan para warga. Gunain oktan yang tepat dan yang gak lebih tinggi yang bakal bikin kendaraan itu irit. Kecuali mesinnya memang mumpuni untuk oktan-oktan itu. Gitu para warga. Kita recap kali ya. Tadi kita ada minyak goreng bisa gantiin oli mesin, kata lebih irit lebih bagus, itu mitos. Yang ada minyak goreng bakal membuat kemungkinan mesin Anda jadi tambah meleduk. Yang kedua, pakai motor semalaman pakai standar samping bikin sok belakang tambah awet. Ini mitos. Lebih baik kita pakai standar tengah karena bebannya lebih merata dan segala macam. Yang ketiga, motor jadi enteng saat hujan. Ini fakta, tapi ada tapinya. Karena pas hujan itu jadi licin, sekadar aquaplaning segala macem. Memang berasa lebih enteng, tapi tidak disarankan untuk ngebut juga gitu. Yang keempat, oktan tinggi bikin kendaraan lebih jadi irit bahan bakar. Ini mitos. Yang benar adalah pakailah bahan bakar yang sesuai dengan jenis mesin, begitu. Oke, kayaknya udah ya Kat ya? Apa? Closing kata Katy. Kita harus closing ya guys. Jadi demikianlah mitos fakta oprak-oprik pada episode kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain, mau usul, mau saran, boleh banget. Komen yang bawah. Komen yang banyak ya di channel YouTube Sahabat Grab Indonesia. Misalnya Cing, mau mitos atau fakta sih oli bekas itu bagus, nah itu contoh aja. Atau Cing, mitos atau fakta sih pakai karburator lebih besar tuh jadi lebih irit, nah gitu-gitu aja, contoh aja tuh ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Sahabat Grab Indonesia. Cing dan pamit undur diri. Ada Katy, ada mobil Grab, ada laptop, ada kru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.